semoga semua dalam kondisi sehat dan aman ya. Selamat bergabung di Salaridem Extraordinary Talk Show. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai salah satu treatment yang bisa mengatasi kulit dengan masalah pigmentasi dan dalam waktu bersamaan meningkatkan kualitas kesehatan kulit. Nah, pada malam hari ini yang akan sharing adalah Dr. Dwindi Saptania dari Eviderma Clinic. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk Eviderma Clinic, boleh follow IG-nya ya di @evidermajkt. Oke, kita mulai ya talk show-nya. Kita undang yuk Dr. Dwindi-nya. Halo Dr. Dwindi. Hai Sarah, malam. Keren sekali openingnya. Kok serasa kita lagi pergi ke Hermitage nih ya? Sepertinya nggak lagi online. Keren banget nih. Apa kabar? Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Iya, seneng banget nih hari ini kita mau ada talk show nih tentang Salaridem. Iya, akhirnya terwujud. Terima kasih dokter udah meluangkan waktu. Thank you juga undangannya. Siap. Nah dokter boleh bantu nggak untuk Salaridem itu apa sih dan cara kerjanya seperti apa? Oke, untuk Salaridem ya, yang pertama adalah treatment dengan injeksi dilakukan intradermal, kemudian dengan kandungan non-crosslink hyaluronic acid yang ada berbagai macam persenannya, tergantung nanti sesuai usia dan kebutuhan. Nah, mungkin saat ini teman-teman melihat, loh kan sudah banyak ya produk-produk dengan non-crosslink HA untuk hidrasi, untuk kolagenisasi dan sebagainya. Tetapi kelebihannya Salaridem ini adalah zat yang namanya succinic acid. Waktu pertama kali saya mendengar tentang succinic acid, saya juga, apa sih succinic acid, kok nggak pernah dengar ya? Tapi ternyata ada beberapa produk-produk skincare di Korea gitu ya, udah banyak tuh yang menjual tentang succinic acid, ternyata trial mereka lebih cepat. Nah, Sarah, sorry, suara kamu ada sempat hilang sedikit, tapi kamu masih dengerin kan? Dengerin atuh. Ya, oke. Ya, jadi succinic acid ini sebetulnya didapati dari yang seperti kalau kita tahu itu batu ember ya. Jadi dia unsur natural dan juga dia ada di buah-buah yang seperti buah-buah berry. Nah, kalau kita ingat nggak pelajaran dulu tuh Krebs cycle? Coba, iya. ada nggak diagramnya Krebs cycle? Bim salabim abrakadabra. Nah, aduh pusing nih kalau udah ngelihat kayak gini. Tapi jadi berguna nih sekarang kalau kita lihat si Krebs cycle itu kan untuk pembentukan ATP atau energi ya. Jadi ada zat yang namanya succinic acid. Nah, succinic acid itu ditunjuk coba Sarah, ditunjuk kiri bawah. Nah, kiri bawah ujung-ujung warna pink tuh, succinic acid. Jadi asam sukinat. Asam sukinat ini adalah salah satu enzim untuk mengakselerasi atau bahasanya intinya pada mitokondria sel itu untuk memperbaiki regenerasi sel dan menghasilkan ATP atau yang namanya energi. Jadi itu untuk penyembuhan sel itu sendiri gitu. Jadi kan di dalam tubuh kita semua ada sel ya. Kalaupun di kulit juga ada berbagai macam sel. Nah, kemudian dihasilkanlah energi pada sel tersebut. Jadi kalau ada kerusakan sel, dia akan diperbaiki. Bayangin kalau di wajah yang mungkin paling sekarang nih paling horor yang kita suka dengar kan. Aku ada flek hitam, lebar, melasma. Contohnya, itu gimana hilangnya kok sudah kesini, sini, sana, nggak hilang-hilang, ya kan? Udah laser, udah ini dan itu muncul lagi, ya kan? Seperti itu, karena memang melasma ini sendiri kan sesuatu hal yang kompleks ya. Dan kemudian itu memang tantangan besar untuk kita semua, bagaimana cara mengatasi melasma. Karena yang pasti, melasma itu sendiri juga penyakit kronis gitu. Jadi memang harus tahu bagaimana cara untuk menanggulanginya, ibaratnya supaya jangan muncul-muncul terus gitu, walaupun diremisi, tetapi kan dia akan kembali lagi cukup mengesalkan ya kalau untuk kita-kita. Mungkin banyak pengalaman seperti itu. Nah, kebetulan kalau misalnya kita mau mencari bahan yang memang ada anti pigmentasi, tentunya gold standard pasti ada ya. Gold standarnya memang dengan topikal masih haki dan sebagainya itu ya. Cuman kalau misalnya pasien udah terlalu lama menggunakan tersebut juga banyak efek samping seperti okronosis, dan itu juga mungkin kita ada sedikit rem untuk memberikan selalu topikal seperti itu. Ada nggak sih pilihannya sekarang? Apa ya yang bisa kita lakukan? Tentu banyak. Sekarang banyak, ada yang berbagai macam. Saya mungkin tidak menyebutkan brand ya, tetapi berbagai macam itu sudah coba dilakukan. Setidaknya memberikan hasil yang cukup baik, itu pasien sudah cukup happy. Nah, bagaimana dengan injeksi ini? Tadi kan kita sudah bahas ya, Salaridem tadi ada non-crosslink hyaluronic acid, itu baik untuk
kolagenisasi yang kita sebut dengan redermalisasi ya. Jadi untuk mengembalikan si lapisan dermis ketebalannya itu, juga susunan-susunan struktur kulitnya semakin baik. Dan ada juga zat antipigmentasi tadi, succinic acid. Mungkin teman-teman bertanya, loh kok succinic acid tadi kan bilangnya untuk energi sel dan sebagainya, kenapa bisa sekarang pigmentasi? Nah ternyata ini mungkin agak sedikit boring kalau untuk pasien-pasien yang nonton ya, tapi saya berusaha menjelaskan supaya menarik. Jadi si succinic acid ini bisa nempel dengan yang namanya ion copper, jadi koper tembaga ya, tembaga. Dia bisa nempel tuh. Itu adanya di mana? Di bagan pembentukan melanin. Ingat kan kalau kita mau sarah nih misalnya kulitnya warnanya apa? Gelap. Nah pembentukannya itu misalnya kalau supaya semakin gelap kita tanning atau apapun, kan memang ada pembentukan melanin, makanya kulit lebih coklat gitu kan. Seperti itu, terkena matahari, indus, ada pembentukan melanin untuk proteksi kulit kita. Nah, dengan pembentukan, kenapa Sarah, sorry? Bagus, dia diciptakan Tuhan tuh bagus buat proteksi. Sebetulnya perlindungan, betul. Jadi menghasilkan melanin tadi ada yang warnanya gelap, ya kita sebut melanin yang warnanya gelap. Nah, kalau ternyata tadi ion copper tadi binding dengan succinic acid tadi, succinate ya, asam succinate tadi, dia akan binding dan menghambat si bagan melanin ini untuk pembentukan melanin ini. Makanya pigmentasi itu bisa dihambat gitu. Kita memanfaatkan succinic acid ini untuk penghambatan pigmentasi itu sendiri kalau memang mengganggu seperti itu. Coba deh ada contoh-contoh pigmentasi nggak sih sebenarnya kalau dari yang pasienku, kalau nggak salah kemarin ada ya fotonya ya. Ada, sebentar dok. Wah, banyak sekali nih teman-teman kita di sini yang ternyata pengguna Selaridem juga ya. Oke, jadi kalau kita cerita asma tadi pasien ini sebetulnya, iya nih kita dari tadi ngobrol sampai belum menegur di sini nih banyak pengguna. Tadi aku juga sempat dapat message juga loh nanyain tentang Selaridem karena nggak bisa join hari ini. Jadi dia sempat nanya perbandingan Selaridem. Happy juga ternyata pengguna juga. Kalau yang memang sudah menggunakan biasanya tahu ya. Biasanya kalau saya selalu nyobain sesuatu tuh tunggal. Jadi tunggal saya cobain dulu setengahnya, apa bagian mana setengah, bagian mana setengah lain. Karena saya nggak mau campur. Kalau saya campur itu kan saya tidak tahu manfaatnya seperti apa ya. Ya, jadi kalau misalnya tunggal, saya mau melihat. Nah, pada pasien ini memang kan dia udah cukup capek ya menggunakan haki dan sebagainya ya. Terus kemudian saya coba ganti rutinitasnya pertama dengan tranexamic acid. Cukup hasilnya baik gitu loh. Jadi tapi kan ada lagi gimana dong hidrasinya juga. Usia waktu itu sudah 48 pada waktu itu tuh pasiennya. Jadi juga cukup usia gitu. Jadi saya juga mau yang untuk pengencangan, saya mau untuk kulit saya tuh juga baik, ada bekas scar juga. Jadi banyak sekali masalahnya melasma, scar, wrinkle, kemudian jadi sudah elastosis yang sudah memang kulitnya juga sudah sagging. Ada nggak sih treatment? Saya tuh udah capek laser, waktu itu bilangnya gitu. Saya udah capek nih laser. Memang laser untuk scar, perbaikan, tapi efek sampingnya juga biasanya kan ada, ya kan downtime-nya, lalu nggak boleh kena panas dan sebagainya. Sudah diedukasi sih sebetulnya pasiennya. Kemudian treatment kita coba injeksi. Waktu itu pertama kali ya Sarah ya, kita coba injeksi. Nah, terus saya lihat, usianya di atas 45 tahun. Berarti harus yang 2,2%. Jadi, Selaridem ini ada 3 ya. Yang pertama 1,1, 1,8, dan 2,2. Jadi, kalau yang 2,2 itu saya prioritaskan untuk 45 tahun ke atas. Kalau yang 1,8 untuk 35 tahun ke atas, gitu. Nah, di bawah itu saya kerjakan dengan yang 1,1. Oke. Kalau aku berarti di bawah 1,1 ya dok. Kamu usianya berapa ya? 20 ya? Kalau 20 tahun 1,1 ya. Nah, jadi setelah itu kemudian kita kerjakan. Nah, pertama saya tuh inginnya sebenarnya hidrasinya. Saya mau untuk kekencangan kulitnya, untuk rejuvenasinya, perbaikan jaringan lapisan kulitnya. Yang saya dapatkan ternyata flek dia memudar. Nah, kemudian saya mulai nih, wah ternyata ini serius juga nih ternyata skin boosternya belum saya campur loh. Saya nggak campur tranexamic, nggak campur apa-apa, hanya tunggal. Saya kerjakan waktu itu di sebagian dulu. Saya lihat, benar juga ya, kok ada perubahan. Saya kerjakan semua akhirnya full. Sampai kurang lebih 3 kali saya kerjakan. Nah, dari hasil foto itu, kalau saya punya foto yang dari awal pasiennya, saya pikir tuh pencahayaan saya salah. Lighting saya mungkin ya. Karena orang pasti lihat, wah kamu lightingnya beda. Jelas saja beda. Saya cek-cek lagi, ternyata lighting saya nggak salah loh. Memang secara keseluruhan kulit dia putihan. Gitu. Dan itu saya alami pada beberapa pasien.
Yang tadinya Ya, saya mau kerjakan wrinkle-nya, saya mau hilangkan wrinkle-nya, kok ternyata kulitnya jadi putih. Nah, happy dia jadinya. Gitu. bonus. Bonus kulit jadi cerah gitu. Dan oh ya, satu lagi benefit yang menurut saya, tidak sakit. Saya juga nggak tahu kenapa, saya kemarin kerjakan di leher nih. Lihat, baru 3 hari, sama sekali Oh, dokter. bekasnya nggak ada. Iya, karena kan saya tahu Yang hari ini mau IG live kan, saya nggak kerjain di wajah nih, karena saya pikir siap, mau IG siap. live. Saya kerjain Nah, leher dulu nih. Itu kan bentol-bentol. Ini 3 hari sama sekali nggak ada bentolnya, gitu. Nggak ada merah dan nggak sakit loh. Maksudnya saya bingung gitu. Intradermal itu biasanya lumayan perih ya. Ini zat ini karena dia non crosslink HA dan succinic acid kembali lagi itu kan zat yang maksudnya cukup aman ya. Jadi kalaupun kita injeksi salah terlalu dalam atau masuk ke pembuluh darah itu tidak akan ada nekrosis gitu karena dia non crosslink HA gitu. Seperti itu. Mm-mm. di 1,8 Oh, saya pakai yang 1,8 karena kan seharusnya itu memang kalau dari segi usia jadi ketahuan dong usia saya. Nah, jadinya seharusnya memang saya sudah 1,8 gitu loh. 2,2 belum sih. Cuman kalau di bagian leher itu kan biasanya agak lebih tipis. Nah, suka cenderung saya takutnya kalau 2,2 itu bekasnya lumayan lama. Tapi saya sering mengerjakan 2,2 pada usia 45 tahun ke atas itu tidak masalah. Gitu. Bahkan di area mata, waktu itu training dari pusat datang kan nggak boleh ya di bagian bawah mata ya. ya. Tetapi saya kerjakan di bawah mata dengan kondisi pasien sudah saya konfirmasi lagi, Bu ini nggak apa-apa ya, bisa sampai anggap deh sejelek-jeleknya 5 hari bentol-bentol nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa dok, yang penting sekali suntik harus cepat hasilnya. Nggak apa-apa, jangan kasih setengah-setengah gitu kan. Jadi saya kerjakan langsung 2,2, tapi 3 hari sudah hilang bekasnya. Dan memang wrinkle Masih bawahnya ini langsung seperti kayak filler gitu. Nah ini, ini iya. tah. Iya, ini. Oh, Nah ini warna kulitnya juga, sampai orang bilang, kok warna kulitnya beda? Ini kan warna kulitnya kamu pasti lightingnya beda. Saya pikir juga lighting saya apa beda ya? Saya cocokin uh-uh. lagi, saya cocokin lagi. Ternyata ibu ini banyak masalah vaskular, jadi pembuluh darah. Pembuluh Ah, darahnya itu, kenapa sorry? merah sebelumnya juga tuh. Iya, banyak masalah teleanggi ekstasianya gitu. Jadi saya nggak sengaja bukan menarget teleanggi ekstasia, saya hanya mau menghilangkan wrinkle-nya. Tetapi, Hmm. ya ini kalau ini make up ya, eyeshadow-nya jangan dilihat. Tapi lihat deh, merah-merah yang di pipi Iya. itu yang saya nggak sengaja. Iya, ternyata juga dia kan succinic acid ini juga karena tadi baik untuk metabolisme sel, maka mikrosirkulasi juga lebih baik. Mikrosirkulasi maksudnya apa? Nah, Jaringan-jaringan pembuluh darah itu semua yang pelebaran pembuluh darah itu diperbaiki. Jadi selnya itu diperbaiki sehingga si pembuluh darah kecil-kecil teleanggi ekstasia yang mengganggu itu di kulit jadi lebih berkurang gitu. Makanya merah-merahnya hilang, lebih bukannya hilang maksudnya 100% ya, tapi ya, seenggaknya tuh memudar gitu. iya. Ya. Ini Uh-uh. kali pekerjaan ya, Dok? Ini saya sebenarnya kerjakan ibu ini sudah 3 kali, tapi yang ini saya hanya dengan hasil 1 kali. Tapi lama Oh, waktu itu datangnya lagi gitu. Jadi 2 bulan sesudahnya. Kenapa? Saya baru. malah tunggu lebih lama karena saya khawatir kalau misalnya terlalu cepat itu kan belum bekerja ya. Jadi biasanya tuh Iya. dalam 2 minggu itu udah kelihatan hasilnya. Rata-rata semua pasien setelah suntik babak belur 3 hari diem tuh nggak ada apa-apa belum bilang bagus. Seminggu ke Iya. atas baru mereka bilang, aku lebih moist. Sebulan itu lebih bagus lagi. 2 bulan fleknya itu mulai memudar. Justru lebih lama ke belakangnya, long termnya lebih baik. Iya ya. Betul, karena dia lebih sifatnya bayonya tuh lebih baik ya. Jadi bagaimana ya? Maksudnya dia tuh lebih sesuatu yang sehat gitu untuk menyehatkan, Iya. bukan efek putih sesaat gitu. Pokoknya harus putih glowing, bukan. Dia lebih kayak untuk sehat, untuk pembuluh darah, untuk supaya juga kering-keringnya hilang, kemudian wrinkle berkurang. Jadi bertahap, semakin lama Iya. kondisi kulitnya semakin baik dan semakin moist gitu. Nah, ada nanya nih, Dok, mesti berapa kali pengerjaannya? Iya, sebetulnya tidak ada harus berapa kali, tapi disarankan 3 kali dalam setahun pada pasien yang usianya lebih muda. Maksudnya bagaimana? Misalnya 45 tahun ke atas, 3 kali itu hanya bertahan untuk 6 bulan, gitu. Mm-mm. Jadi dia akan kembali di bulan ke-6 untuk maintenance 3 kali berikutnya. Jadi dia setahun 6 kali. Tapi kalau di bawah 45 tahun, dia hanya melakukan 3 kali, itu sudah bagus, gitu. Oke. Tapi kembali lagi ke Oh. masalahnya, ada yang usia Iya. 30 tahun tapi kulitnya kering sekali misalnya. Ada yang kemarin saya pasien dengan rosacea misalnya. Itu kan masalahnya cukup ekstrim tuh, kena ini nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi dia juga takut mau laser ini, padahal saya tawarkan laser pada waktu itu pembuluh darah. Cuman
aduh dok, ntar begini merah, gini-gini. Oke deh, skin booster berani nggak? Saya istilahnya skin booster di situ, karena maksudnya untuk menjelaskan dia, saya nggak langsung bilang brand. Dia bilang, emang bisa gitu. Saya bilang, iya ini ada yang baru dengan sukinic acid. Jadi dia bagus buat mikrosirkulasi. Kita coba ya. Dan ternyata akhirnya saya coba, terus lumayan bagus hasilnya. Tapi fotonya kayaknya nggak disiapin. Waktu itu saya belum share deh. Jadi itu merah-merahnya berkurang banget gitu. Selain memang juga elastisitasnya membaik. Oh, so kalau misalnya dia memang kulitnya, biasanya kan kulitnya pembuluh darahnya kan kelihatan ya, itu kan. Ikan yang saya lihat kan dia superficial, itu maksudnya kalau Celaridem kan diinjeksinya superficial intradermal, takutnya nanti bruising gitu atau apa? Saya belum pernah mendapatkan dia bruising kalau dengan itu. Rata-rata itu kan dari dalam ya sebetulnya ya, cukup dalam. Jadi pembuluh darahnya itu cukup dalam masalahnya. Jadi yang kita perbaiki itu kan sebenarnya hanya baru di lapisan di intradermis gitu ya, berarti yang kita lakukan. Jadi nanti akan kalau misalnya terjadi, misalnya ada merah atau biru bekas suntik, itu kan wajar dengan suntikannya itu sendiri ya. Jadi masa setiap injeksi yang kita lakukan dia jarumnya 30G. Jadi 13 mm cukup panjang, jadi dia tujuannya untuk melakukan teknik linear. Misalnya kayak garis di sini tuh yang front lines, udah kita botox tapi garisnya udah keburu ada. Nah itu kita bisa lakukan 13 mm kita isi intradermal seperti itu. Jadi untuk menggantikan, bukan filler ya dia ya, tapi dia lebih ke di jaringan superficial. Tapi sudah intradermis, jadi sudah cukup untuk pembentukan kolagen seperti itu. Dokter Dindi disapa Dokter Erwin Sugito. Hai Dokter cantik katanya. Oh halo Dokter Erwin, thank you. Dokter Jen juga ada di sini ya. Ya tadi ada di atas. Iya. Terus dokter, waktu dokter pertama kali pakai Celaridem. Sarah, suara kamu terputus-putus. Maaf ya. Iya. Dokter, gimana? Celaridem waktu itu pertama kali kapan ya dok? Aduh, kapan ya? 1 tahun udah ya, kurang lebih ya? Lebih ya? Kayaknya iya deh. Karena PSBB ya, PSBB tiba-tiba jadi amnesia nih semua, tiba-tiba jadi keskip. Ya. Iya, 1 tahun kurang lebih ya saya coba ya. Iya, hasilnya cukup baik. Hasilnya cukup baik, iya. Nah terus dokter selain tadi berarti indikasinya boleh dirurutin lagi nggak dok? Buat siapa sih si Celaridem ini? Oke, jadi kalau yang urutan pertama ya, jadi sebenarnya banyak, karena tadi kita udah cerita untuk menyehatkan kulit. Jadi sebenarnya indikasinya cukup banyak. Tapi kan banyak juga produk-produk lain yang cukup baik di pasaran. Jadi agak susah untuk mengklasifikasi pasien mana sih yang butuh Celaridem. Nomor 1, pertama pasien saya bilang kulitnya kering. Kulitnya kering, itu kan dia pertama bilang kulit kering. Oke, berarti kan kita butuh non-crosslink HA tadi kan. Ada pigmentasi, wah itu udah bonus deh berarti. Kulit kering dengan pigmentasi. Nah itu udah pasti saya akan tawarkan dulu Celaridem. Kalau memang menginginkan injeksi, karena nggak semua pasien berani injeksi gitu. Nah kemudian dia biasanya ada masalah yang dengan post acne, bekas merah-merah. Itu juga saya cukup suka tuh ngerjain yang post acne. Biasanya kan kita laser juga kan. Jadi kan kalau dengan laser, kemudian banyak yang merah-merah gitu kan. Aduh untuk mencegah merah-merah ini bekas jerawat lama nih, nggak hilang-hilang bekas jerawat. Itu gimana dok gitu kan. Mau nggak saya bantu juga gitu. Selain dengan laser kita lakukan injeksi. Oh, tapi takut misalnya, ntar filler bukan. Ya kadang orang awam ya, jadi kadang-kadang suka takut gitu dengar-dengar kebanyakan takut. Saya bilang enggak, ini saya hanya suntikan di permukaan gitu, nggak perlu takut, bentolnya pasti hilang. Karena ada takut nanti bentolnya nggak hilang gimana gitu misalnya. Ya kita harus edukasi aja ya ke pasiennya, harus edukasi. Kemudian ini pasti hilang, dia sifatnya kalaupun masuk ke dalam darah tidak apa-apa, tidak perlu takut. Jadi kemudian kita suntikan, nah bekas-bekas jerawatnya lebih cepat hilang gitu. Itu indikasi yang pertama saya sering lakukan. Nah, kedua adalah orang-orang yang lebih pingin, misalnya mau aku lebih glowing atau lebih cerah seperti itu ya, tapi nggak langsung spesifik Celaridem untuk itu gitu. Saya lebih cari itu kulit kering dengan pigmentasi biasanya. Gitu. Oke, jadi prioritasnya ke iya, dan tentunya ya wrinkles kalau dengan kering itu kan perbaikan pada jaringan yang kalau udah ada static line seperti itu bagus sekali dengan teknik redermalisasi tadi. Iya. Iya. Ibu ini juga keperhatikan dia punya itu wrinkle juga lumayan ya, lipatan itu ya di bom. Iya, iya itu saya papul aja, teknik papul aja sih sebetulnya. Dengan teknik papul saja. Berarti Celaridem bisa sampai ke mata sini juga ya dok ya? Saya sering lakukan gitu, tapi hati-hati kalau bagian medial sini, kadang kan bisa edem ya.
Jadi saya Iya. lakukan sampai sini aja biasanya. Nah, kalau untuk takut nih, misalkan di sini kan sudah mata nih agak takut, boleh tarik sedikit ke bawah, ditarik ke bawah, baru suntikan di sini. Jadi nggak usah terlalu takut, karena kan kadang ada bulu mata, hati-hati juga loh. Pasien rata-rata sekarang datang pakai eyelash extension. Nah, eyelash Mata badai. extension ini tidak dibersihkan. Iya, betul. Eyelash badai. Tidak dibersihkan biasanya. Karena kalau dibersihkan nanti cepet retouch lagi kan. Oh Cuci-cuci iya. kan rontok. Jadi dia suka nggak bersihin. Nah, ini kotor berarti kan. Kalau misalnya kotor, kita pas lagi ngedip, tek, gitu kan. Pas kita suntik di bagian sini, jadi tidak steril. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi kadang-kadang saya suka, aduh maaf ya, kalau pakai eyelash saya nggak bisa suntik terlalu dekat. Mungkin dilepas dulu, atau kalau pakai yang tempel ya dilepas. Gitu biasanya. Tapi biasanya ya diakalinnya ya itu harus ditarik ke bawah, supaya bisa disuntikan, supaya nggak terlalu takut dekat ke mata. Dan memang harus intradermal ya penyuntikannya. Jangan terlalu dalam juga, jangan terlalu deep gitu. Oh. Kalau area Iya. mata itu tuh rekomendasinya pakai yang tipe 1,1, 1,8 atau 2,2? 1,8 dulu, 1,8 dulu ya. Kalau sudah biasa dengan 1,8, kulitnya memang usia di atas 45 tahun, orangnya juga rasanya sudah kita kerjakan di bagian wajah, tidak ada masalah, kita mulai berani ke arah sini, itu nggak apa-apa juga, saya juga kerjakan juga 2,2, ibu ini 2,2 loh, Iya, ini saya kerjakan 2,2. Karena ya itu tadi, maunya kalau udah sekali suntik, yang bagus aja dok, yang paling tinggi gitu. Iya. kalian. Papulnya ibu hilang berapa hari? Ibu 3 hari, 3 hari. Kalau yang lain rata-rata 1 hari hilang. Tapi ibu 3 hari. Saya kemarin 1 hari nih hilang. Oh, cepet Iya. subside juga ya dok? Kan gerak-gerak terus ya. Kalau kita makin gerak-gerak cepat hilang. Kalau di bagian mata kan nggak terlalu mungkin ya. Mungkin sering Sering nangis. Kalau nangis, sering nangis mungkin hilang. Iya. Kalau untuk pengalaman masalah ridem ini udah tahun kebelakangan pakai, Ya. dokter paling atau paling favorit atau puas itu ngerjain pasien dengan kasus Area mata, saya suka area mata. area. Biasanya kan udah pasti pasiennya botox atau apa kan pasti sudah kencang ya. Tapi kalau misalnya yang, aduh ada kan beberapa juga yang nggak tahu deh dengar-dengar dari mana. Aku takut botox seperti itu. Tapi aku pengen keriput-keriput ini hilang. Nah itu sudah saya dapatkan loh, banyak loh yang bilang takut botox. Saya juga nggak ngerti kenapa takut botox ya. Entah kenapa deh pokoknya. Saya bilang tapi kalau suntikan lain berani gitu loh. Ini kalau Salaridem ini berani. Yang penting bukan botox ya dok. Kenapa? Saya juga bingung kenapa takut sama botox ya. Terus kemudian saya coba jelaskan, tetap dia nggak mau misalnya, atau nggak mau ketahuan orang botox misalnya. Ya udah skin booster mau. Nah kemudian dia lakukan, oke saya lakukan injeksi ya. Nanti saya lakukan injeksi, saya isi yang di bagian wrinkle-wrinkle tadi, ya kan? Di sini biasa teknik yang linear tadi kan suka ada garis di sini 2, kemudian di sini banyak garis-garis tuh yang walaupun kalau botox itu kan untuk dynamic lines ya. Jadi kalau yang statik itu sudah ada garis-garis seperti itu, ya kita mulai isi-isi papul-papul seperti itu juga bisa, nggak harus teknik linear. Karena lebih sering bruising ya, saya pengalaman kurang baik di bagian dahi itu sering bruising gitu. Jadi saya pakai teknik papul itu selalu aman, nggak pernah ada komplain. Gitu, aman sekali. Dan pertanyaan ini dari Ibu Tuti Ulwiyati, semua HA yang ada di Salaridemnya crosslink atau non crosslink? Non crosslink, Ibu Tuti, non crosslink, jadi aman. Iya. Terus ada foto before after lagi nih dok, coba diceritain ya. Iya, boleh. Iya. Coba nih kita pas ganteng ya, biar malam-malam ada pemandangan indah. Oh ini, ya ini. Nah ini juga lucu nih. Takut botox dia bilang. Saya takut botox. Kenapa sih takut botox? Saya bingung. Nah kemudian bilang enggak, soalnya saya pernah di botox. Dan kemudian laki-laki kan. Biasanya kan mereka kalau terlalu tinggi atau bagaimana gitu, alisnya atau gimana, mereka jadi takut gitu. Terlalu obvious, saya bilang. Ini kan orang bule kan, jadi saya nggak mau, terlalu kelihatan banget gitu. Saya nggak mau yang kelihatan, tapi tolong hilangkan bawah mata saya ini. Sudah gelap, kemudian juga ada wrinkle. Kalau kita cerita dark circle, itu sebenarnya susah ya, kita harus jujur sama pasien. Kita nggak bisa bilang, oke, pakai Salaridem, nanti hilang gitu dark circle-nya. Nggak mungkin ya. Jadi maksudnya harus jelaskan kenapa. Kemudian ada faktor genetik juga. Contoh saya banyak pasien misalnya yang etnik lain gitu kan, etnik yang India misalnya gitu. Itu memang sudah gelap, dari dia 17 tahun sudah gelap gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang, oh pakai eye cream hilang gitu. Terus jelaskan kenapa. Kemudian ada komponen vaskular di sana kan. Jadi Salaridem ini membantu mikrosirkulasi pada bagian bawah mata dark circle-nya.
Kenapa setelah disuntikan akan ada perbaikan dan kelihatan lebih fresh gitu. Tapi tidak pernah kita bilang tuh bisa menghilangkan dark circle, tidak gitu. Ya, kemudian dia tidak suka tuh ya kalau orang barat kan memang banyak wrinkle ya. Jadi masih muda aja sudah keriput sini-sininya gitu. Jadi biasanya diberikan papul-papul itu Celaridemnya. Ya. Oh, ada deh. Nah, Kalau ya. kata jarak apa poin-poin. Ya, jadi kalau misalnya kita suntikan, itu jangan terlalu banyak. 0,01 saya suntikannya. Sampai 0,03. Bingung kan? Aduh, gimana ngelihatnya di speednya? Gimana garisnya 0,003? Tidak perlu bingung. Kita bayangin aja biji wijen. Nah, biji wijen itu kecil. Atau biji kacang hijau. Nah, kalau di pipi saya bisa biji kacang hijau, ya kan? Tapi kalau di dekat mata, biji kacang hijau, bayangkan dia akan ada 3 hari di bagian mata, pasti nggak happy dong orangnya. Mendingan saya buat biji wijen kecil-kecil, jadi terserap, cepat hilang gitu. Tapi memang jumlah suntikannya lebih banyak. Jarak kita lakukan maksimal itu 0,5 cm. Kalau 1 cm terlalu jauh, 0,5 itu pas. Kalau bisa lebih dekat semakin baik, tapi semakin banyak tusukan, ingat juga nanti pasiennya juga komplain kalau ada bruising ataupun titik-titik merah yang bekas suntikannya gitu. Jadi disesuaikan, kalau saya biasa jedakan 0,5 cm, kecil-kecil aja, tapi dia berurutan 1 line, 2 line, 3 line, seperti itu. Dari yang biasanya saya paling jauh dulu. Nah, saya tarik paling jauh dulu, kemudian baru mendekat, karena pasiennya biasa takut gitu. Kalau langsung dekat mata kaget biasanya. Oh gitu. Iya. Tips. Ini yang menanyakan dokter atau ya? Oke. Ini Bu Herman. Iya, nanti coba dengan Bu Sarah diatur jadi supaya ada bisa demo gitu. Jadi bisa ada demo, bisa dicoba gitu kan. Karena kalau tiap orang kan berbeda ya, nggak bisa. Oh, ada dokter-dokter lain saya tahu tekniknya juga berbeda lagi gitu. Maksudnya dengan feel-nya kita gitu ya. Kita merasa yang aman yang mana. Kalau kemarin kan saya bilang bagian medial agak hati-hati. Orang barat ini kan aslinya memang dari Swiss ya. Dia buat di sini nih. Orang barat bikin di sini nih. Di atas kelopak. Saya dulu sempat hampir ya misleading. Saya lihat wah bisa suntik di kelopak. Jadi nanti kelopaknya bagus. Bisa ngangkat lifting. Saya mau kerjain. Untung aja di stop. Jangan coba-coba ya, orang Asia itu beda kalau pakai sama orang Barat, Kaukasia. Jangan coba-coba suntik orang Asia di sini. Sempat tuh saya lihat, ada Celaridem, saya Google kan, saya lihat, wah di luar negeri ternyata dibuat itu. Poin per poin di sini rapi sekali. Jadi tujuannya untuk bisa lifting seperti ini. Orang Asia beda bentuk wajahnya, bentuk rongganya dari orbitanya saja tidak memungkinkan untuk kita suntik di sini. Jadi jangan katanya. Gitu ya. Oke, nanti poin per poinnya saya ketik lagi supaya lebih jelas ya dok. Nanti bisa DM juga atau ke Unison ya berarti ke Sela ya berarti ya. Boleh ke informasi. Ada gambarnya juga nggak ada ya, kita nggak punya gambarnya ya. Sarah ya gambar titik-titiknya itu penyuntikannya ya. Karena ini banyak pasien juga yang nonton ya soalnya ya. Nah nanti butuh demo berarti. Lalu ada yang nanya lagi nih. Oh kalau ini teman saya nih, kalau ini Subadiani, tinggalnya di Australia nih, ini teman saya. Ya, oke. Ada yang nanya lagi nih. Amankah untuk kulit berminyak atau acne prone dengan melasma? Artinya apakah akan memicu? Nah, hati-hati, non-crosslink HA. Non-crosslink HA kita punya 1,1%, 1,8%, 2,2%. Nah, berarti semakin tinggi persennya akan semakin lembab. Kalau kulitnya dia berminyak atau acne prone, lihat dulu aknenya itu lagi aktif atau nggak aktif. Kalau lagi aktif kita suntik-suntik, nanti dia nyalahin, bilangnya kita buat jerawat. Padahal akne dia memang lagi flare, lagi aktif gitu ya. Kita obati dulu aknenya. Bekas aknenya dia akan sangat happy kalau ditreat dengan Sela. Karena bekas aknenya akan ada perbaikan. Misalnya pada EPA yang merah-merah itu ya, itu ada perbaikan. Atau PIH-nya, bekas aknenya hitam-hitam, itu juga akan ada perbaikan. Tapi kalau lagi aknenya aktif, jangan, karena nanti akan disalahkan, ya kan? Tetapi kalau tadi dibilang bolehkah pada kulit berminyak, aknenya tidak aktif, tentu saja boleh. Kalau takut, gunakan yang paling rendah 1,1. Tapi jangan takut masalah pigmentasinya, karena kenapa? Succinic acidnya tetap sama, kandungannya 1,6% pada ketiga produk tersebut. Jadi tetap sama gitu, 1,6% untuk succinic acid tadi, anti pigmentasinya gitu. Oke. Nah, kita masih ada satu pasien lagi, dokter coba nih.
Oh iya, iya tadi juga ada nih kayaknya pasiennya nonton juga nih. Pasiennya tadi nanya juga berapa kali harus diulang lagi tuh kan. Dan nih pasiennya. Jadi pasiennya lucu ceritanya. Ini karena saya bukan saya ngomong maksudnya saya lah bagus aja karena mau bagus-bagusin saya ya. Karena pertama saya lakukan ini dengan EQ sebenarnya. Karena kebetulan banyak yang dari Unison ya mungkin penggemar EQ juga Ya. saya lakukan dengan EQ growth factor. Saya lakukan fraksional CO2, kemudian masalahnya downtime-nya itu lumayan parah karena di dahi kan. Dahi gitu. Jadi ada bekas-bekas Iya. seperti barcode ya, cukup mengganggu gitu loh. Walaupun pasiennya nggak terganggu sih, yang penting hasilnya baik, mulai ada naik. Ini yang pertama kali. Sebetulnya saya punya gambar kayaknya yang sebelumnya lagi deh. Lebih parah acne scar-nya gitu, lebih Ya. dalam. Ya, nah kemudian setelah bekasnya parah, saya kebetulan ada mesin baru, kemudian dengan microneedle RF. Saya coba tawarkan microneedle RF, mendingan gitu. Jadi bekas downtime-nya nggak terlalu separah itu, dan memang sekarang sudah ada perbaikan dengan kombinasi laser dan EQ growth factor. Kemudian saya tawarkan microneedle RF, Ya. kemudian sekarang ada yang baru, Celaridem kan, saya bilang ada Celaridem. Nah, orang dengan acne, inget ya tadi ya, saya juga takut dong kalau saya kasih HA terlalu tinggi, usia juga masih 30-an, nanti kalau jadi jerawatnya kembali lagi keluar gimana ya kan? Saya kerjakan dengan 1,1. Saya kerjakan 1,1, tapi sayang kalau hanya di dahi saja, karena itu satu speed kan 2 cc. Jadi saya kerjakan juga ke bawah, ke bagian pipinya. Apa yang terjadi nih sayang, fotonya kan kepotong ya. Ya. Pipinya juga kenceng loh, naik pipinya, lifting. Oh, Jadi nggak cuma scarnya. Iya, bawahnya pipinya ada efek lifting. Saya nggak terlalu saya juga nggak terlalu follow up gimana. Pasiennya foto-foto sama temannya. Foto-foto sama temannya bilang, lihat deh muka aku dibanding teman-teman aku yang seumuran. Oh iya ya, mukanya dia kenceng loh. Kalau pikir-pikir lumayan shape-nya bagus gitu kan. Apa karena selanya? Saya pikir saya baru suntik 2 kali. Gitu. oh, Ya, tapi kalau untuk itu acne yang scar, sorry. Ya, sorry Sarah, gimana? pakainya 1,1, saya pakai 1,1. doang. Iya, Oh, iya oke, oke. 1,1. Jadi saya lakukan itu pertama saya lakukan microneedle RF-nya itu ya kan. Biasanya kan saya pakai yang active growth factor kan. Kemudian saat ini enggak, saya langsung injeksi dan sekaligus kalau bisa memang kan ada beberapa yang agak dalam tuh saya subsisi. Maksudnya saya mau subsisi gitu. Nah kemudian tapi karena sisanya dari selanya itu cukup banyak untuk seluruh wajah ya saya papul juga di wajah-wajahnya, pipi bawahnya gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi untuk Menarik. scar tentu kombinasi ya, jangan hanya andalkan satu macam non crosslink HA dengan succinic acid bisa menaikkan scar ya, tentu tidak. Sebaiknya juga kombinasi karena tipe-tipe scarnya juga berbeda kan. Kalau yang ice pick penanganannya bagaimana, yang rolling atau box tapi ada perbaikan betul ya. Baik. Kemudian dok, kalau kombinasi treatment kan misalnya kadang untuk mengatasi sebuah kondisi mungkin yang sifatnya kompleks dibutuhkan kombinasi treatment ya menggunakan beberapa modalitas. Itu gimana dok tata caranya kalau mau ada kombinasi treatment? Pertama, kalau alat-alat seperti laser, radiofrekuensi itu ada panas. Pertama, hati-hati dengan panas ini. Bukan bahaya ya, bukan. Cuman kan kita nggak mau merusak sesuatu yang begitu berharga ya, yang sudah kita suntikan capek-capek dengan teknik papul tadi ya. Kita nggak mau rusakkan. Jadi kalau bisa tolong dijeda misalnya. Contoh, kalau saya lakukan, tadi kan misalnya saya lakukan microneedle RF. Itu mungkin tidak sepanas laser misalnya kan. Tapi juga saya jeda dulu, saya cooling dulu, ya kan? Mungkin dia bisa melakukan treatment yang lain dulu, bisa di masker dulu, hidrasi dulu, atau dia lakukan treatment body dulu. Nanti selesai treatment body, kembali lagi saya suntik. Nah, seperti itu saya jeda. Yang paling baik sebenarnya dipisah, sebetulnya. Gitu. Karena saya belum lihat ada penelitian yang mengenai non-crosslink HA ini reaksinya gimana. Kalau misalnya kan ada beberapa zat lain, oh tidak apa-apa, dia dengan thermal dia tidak rusak, ada penelitiannya. Tapi kalau ini, saya rasa sebaiknya dengan thermal yang mungkin cukup kuat pada misalnya laser gitu, Iya. dijeda gitu ya. Nah, yang tapi kalau laser nggak apa-apa. Misalnya kalau kita lakukan HIFU itu kan di dalam ya, berarti di smash layernya. Iya. Kemudian kita mau suntikan di lapisan atasnya, itu nggak apa-apa. Atau kayak misalnya kita filler boleh nggak? Aturan dari sana kan nggak boleh sebenarnya filler, karena nggak mau bercampur zat itu. Tapi kalau ada beberapa dokter, loh filler kan saya suntikan di dalam gitu kan, di atas tulang misalnya. Kemudian si sela saya suntikan di permukaan, maksudnya intradermis. Jadi kan Iya. seharusnya pada prinsipnya dia tidak akan bertemu partikel itu gitu. Iya. Silahkan, nggak apa-apa selama kita yakin. Yang jangan itu botox. Karena kalau Oke. botox itu biasanya semua orang selalu mixing di dalam itu siringnya, ya kan? Selalu mixing gitu dengan berbagai macam, kemudian
di 3-way, disuntikan, hasilnya masih maksimal, ya pasti bagus kalau ada botoxnya di dalam. Nah, tapi si Sela ini sifatnya, dia tuh ada perbaikan buat lymphatic drainage. Maksudnya gimana? Jadi untuk kelancaran lymphatic drainage di bagian sini. Mereka tuh punya teknik, kalau orang barat tuh suka sekali dengan lymphatic drainage ini ya. Kita akan melakukan satu-satu tujuannya apa? Untuk perbaikan lymphatic drainage. Kalau mereka pergi facial di luar negeri, melakukan itu massage untuk lymphatic drainage. Semua dikaitkan ke lymphatic drainage untuk well-being seseorang ya. Jadi si Selaridem ini ada tujuan ke sana, airnya itu akan membawa botoxnya kemana-mana. Jadi hati-hati, botox at the same day harusnya ditaruh di muscle yang di mana, itu dibawa loh sama Selaridemnya jalan. Takutnya terbawa ke otot yang lain antagonisnya gitu. Jadi itu yang tidak diinginkan. Iya, makanya agak ngeri kalau untuk saya sih ada beberapa dokter mencampur yang di luar negeri. Tapi kalau saya sebaiknya tuh botox ya saya botox dulu. Kemudian 2 bulan sesudahnya mungkin bakal saya lakukan Selaridem. Mungkin juga 1 bulan deh kalaupun cepet. Tapi saya nggak akan berani dalam seminggu saya suntik. Gitu. Saya akan jeda botox cukup lama. Kalau dengan mesin saya berani lakukan hari yang sama. Saya bisa tahu di mana presisi di lapisan kulit mana saya kerjakan, di mana ada panasnya, di mana tidak ada panas. Tapi kalau botox, saya nggak tahu dia akan membawa ini botox kemana. Itu masalahnya. Iya. Seperti itu ya. Atau facial. Halo Dokter Olive, ada Dokter Olive, Dokter Kartini. Gimana Sarah, sorry jadi gagal fokus. Yang kalau misalnya jeda sama kayak facial chemical peeling. Oke, sangat baik, justru sangat baik. Saya sangat suka melakukan segala sesuatu tuh kulit kita harus surface cleaner-nya benar-benar baik ya. Jadi gue cuci mukanya bersih. Kemudian kalau mau dilakukan microdermabrasi silahkan, dilakukan chemical peeling silahkan gitu kan. Jadi pembuangan sel kulit matinya dulu, mau ekstraksi komedo sebelumnya itu nggak masalah. Tapi apapun yang ada panas, ya kan, alat-alat apapun yang ada panas kita taruh di wajah mungkin dijeda. Sampai seenggaknya kulit kembali dalam keadaan cooling. Halo, dokter-dokter. Ya, gitu. Ya, apakah semua sudah pengguna Selaridem? Ya. Apakah? Ya. Ya, silakan menghubungi Unison Medica ya. Unison Medica, bukan Dokter Dwindi ya. Hubungi Dokter Dwindi kalau mau tahu tips dan triknya. Karena saya ini pernah disuntikin sama Dokter Dwindi ya dan sampai Oh iya. Sampai ketagihan nggak? Sampai ketagihan ya? Dia julukannya adalah suntikan selembut tahu sutra. Nggak, sebab takut nyuntikinnya Sarah. Nanti kalau nggak dipanggil lagi. Tertekan jadi sebenarnya ya. Tertekan jadi pressure. Iya nih, Dokter Kartini sudah coba belum Selaridem? Cobain dong Dokter Kartini, kapan yuk? Iya. Demo. Iya, ini oke sih kombinasi dengan laser, saya sih cukup confidence gitu untuk lakukan ini. Kalau yang lain-lain agak juga ya itu kan agak sedikit ntar rusak nggak ya, ntar hilang nggak ya sama laser gitu. Biasanya saya lakukan. Ya, nyambung ke topon kalau misalnya di mana duluan nih, mendingan Selaridem dulu apa botox dulu? Kalau lakukan botox dulu, udah pasti pasiennya kan happy, langsung kelihatan hasilnya dalam 4 hari, ya kan? Kemudian lakukan 1 bulan kemudian, atau kalau saya lebih hati-hati 2 bulan kemudian Selaridem, ya kan? Udah pasti karena udah di botox cakep, jadi kan nanti pasiennya ingat lagi sama dokternya kembali lagi. Kalau kita lakukan Selaridem duluan, ya kan? Kita lakukan, itu kan pelan ya jalannya, karena dia mau sehatin kulit ibaratnya. Kalau dia bermasalah, dia pigmentasi, dia ada vaskuler, pembuluh darah, masalah merah, bener dia akan lihat hasil. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ibaratnya sudah nggak apa-apa wajahnya, tapi pengen aja gitu supaya glowing, pengen lebih fresh, rejuvenate. Nah, nanti kan dia pasti akan menunggu efek si botox kencangnya ini lama dong, karena kita Selaridem lakukan 3 kali. Nunggu lagi, nanti baru boleh botox. Apakah pasiennya akan masih tetap di sana? Nah, pertanyaannya kan itu. Harus sesuatu yang pertama itu kan yang lebih wow, gitu kan. Kemudian maintenance-nya. Saya sih suka banget Selaridem untuk maintenance-nya ya. Jadi pasien itu tetap kulitnya lembab terus gitu. Oke. Terus feedback dari pasien kebanyakan tuh sakit apa enggak sih?
ininya? Nggak sakit, itu bener aneh loh, itu bener-bener aneh. Saya tuh bingung, karena selama saya waktu itu kan saya minta ada yang saya record kan, karena nggak semua orang boleh di record. Saya minta beberapa, mungkin yang pasien-pasien terkenal, saya record ya, kamu jawab 1-10 berapa sakitnya. Dia bilang 2, terus saya bilang bohong. Memang saya lakukan anestesi topikal, saya berikan 30 menit, ya kan. Tapi saya juga lakukan anestesi topikal pada injeksi lain kan, 1-10, 7, 8 gitu kan. Orang ini bilang 2, saya bilang bohong, kamu nyeneng-nyenengin saya kan. Nggak mungkin cuma 2. Iya kan? Kemudian orang lain lagi saya panggil 2. Saya bingung. 2 mah nggak disuntik berarti. Itu mah cuma dicubit gitu. Lebih sakit dipencet komedo katanya daripada ini disuntik nggak berasa. Dia bilang. Terus saya bingung kan. Sampai kemarin ini bener-bener saya minta disuntik leher saya. Saya baru pikir, oh iya ya emang bener ya ini nggak berasa sakit. Aneh, saya juga bingung. Kok nggak sakit ya? Gitu. Padahal kalau intradermal kan pasti harusnya sakit. Tapi anestesi topikal ya, tetap ya, bukannya tanpa anestesi ya, gitu. Ya. Tapi ini maksudnya pasien-pasien bilang nyaman lah ya, gitu ya. Oke sih, iya. Anehnya gitu ya, saya juga bingung. Anehnya gitu, apa jarumnya bagus? Mungkin dari sana kan dikasih jarumnya 2. Apa jarumnya bagus? Anestesi sih saya tidak berubah. Anestesi yang sama yang saya lakukan kalau laser ataupun tindakan lainnya gitu loh. Tapi pas saya tanya skalanya, atau misalnya dengan suntikan lain, misalnya Tranex gitu ya, atau apa, itu sakit banget, 8 gitu. Nah kalau ini benar-benar 1-2 loh jawabannya. Yang paling nggak pernah disuntik pun dia jawab 4. Itu. Sakitan dipencet komedo, dia bilang. Oh, kalau gitu mendingan di Salaridem aja ya. Iya. Nah, tapi ada tapi nih. Dia pulang dengan papul-papul. Tetap kita harus kasih tahu, papul ini ada. Karena mereka gini, dok ini kapan hilang bentolnya? Ini pasti hilang kan? Nggak mungkin kan begini jadinya nanti terus. Pasti hilang bu, saya bilang gitu kan. Karena yang takutnya itu papul ini mereka nggak biasa dengan papul ini. Gitu. Dan suntikan yang baik yang ada papulnya. Semakin baik papulnya itu semakin baik hasilnya. Oh, ya. Jadi sangat sama teknik juga ya dok, makanya butuh pelatihan ya dok. Ya, sebetulnya nggak sulit sih, semakin sering melakukan itu semakin biasa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak sulit, ini bukan tindakan yang harus maksudnya, aduh perlu precaution apa bagaimana, enggak. Gitu, kalaupun salah kan paling terlalu dalam, hilang papulnya. Jadi juga nggak apa-apa juga, ya kan. Terlalu di atas nggak mungkin juga gitu, pasti kan jarumnya masuk, itu nggak sulit beneran gitu. Jadi semua dokter-dokter mungkin yang baru memulai, misalnya aku apa ya, yang bagus tuh apa sih sebenarnya nggak bahaya, misalnya masih takut gitu ya kalau untuk memulai apa, ini kerjakan aja dulu daerah pipi gitu loh, pasien dalam posisi tiduran, kita duduk, maksudnya tangan supaya stabil gitu kan, jangan berdiri atau bagaimana kalau misalnya baru mulai takutnya kesenggol jatuh atau pakai hak tinggi ya kan gitu kan, jangan, jadi duduk santai aja, iya. Pipi di sini kerjakan itu aman sekali. Kalau sudah mulai makin gitu kan, udah mulai feel-nya dapet gitu, baru kerjakan area malar, medial seperti itu. Dahi juga cukup mudah gitu kerjakan dahi. Yang saya lokasi-lokasi sini dulu aja. Pigmen kan biasa ada di sini-sini juga gitu. Dan selalu sisa ya, saya bingung ya. Itu kok nggak habis-habis ya suntikannya. Itu Unison Medica sebelum ngirim itu dikasih aji-ajian dulu gitu. Semakin disuntik apa dalam iya. Kok udah suntik, udah mau selesai nggak habis-habis. Ini kemana larinya? Ke wajah kok nggak habis-habis. Masih ada terus sampai capek. Akhirnya kasih ke leher, ya kan. Jadi lama ngerjainnya. Hampir sejam loh ngerjain. Karena nggak habis-habis itu. Nggak habis-habis 2 cc. Ya. Karena dia bukannya encer ya. Dia tuh kental. Jadi kayak bener-bener hemat sekali deh. Beneran hemat. Gitu. Oh. Salaridem hemat. Dokter, ada kontraindikasi nggak pasien-pasien seperti apa sih yang tidak disarankan menerima treatment Salaridem? Seperti pada injeksi-injeksi lainnya, semua pasien yang ada riwayat kanker itu pasti saya tanya dulu. Karena saya nggak mau nanti ada apa-apa gitu kan, dia bisa menyalahi kita kan. Walaupun non-crossling HA ya, kita nggak berbicara dengan hormon atau apapun yang ada growth factor yang bagaimana. Tapi kita selalu pasien kanker itu kita sudah tidak injeksi. Kedua hamil, ya kan, kehamilan itu kita tidak injeksi karena tidak ada studinya. Jadi tidak ada studi Salaridem ini pada wanita hamil ataupun wanita dengan riwayat kanker. Itu nggak ada. Jadi makanya sampai sekarang 2 itu saya hindari. Lalu yang lain-lain biasa ya, ada kalau minum pengencer darah, nanti bisa pusing, itu kita mesti kasih tahu. Terus kemudian mungkin ada riwayat herpes di wajah atau apa, mungkin pada saat dia aktif ya jangan gitu kan, jangan suntikan. Terus kemudian apalagi ya, riwayat-riwayat yang mungkin alergi tertentu, mungkin dia pernah bilang, saya udah pernah nih suntik
non crossling HA gimana gitu ya, maksudnya itu udah pasti jangan, seperti itu sih yang biasa pada umumnya aja ya. Oh, baik kalau begitu. Kemudian dokter, maaf dok, aku mau nanya dokter, ada tips and trick ya? Tips and trick, selalu kombinasi dengan perawatan lainnya, tetapi jangan mix Celaridem ini, karena dia terlalu baik gitu. Menurut saya sayang sekali kalau di mix gitu. Oh, Jadi kayak injeksi tunggal aja hasilnya udah bagus. Kalaupun mau lakukan misalnya melasmanya mau diinjeksi Tranex ya udah di bagian melasmanya injeksi, di bagian sekitarnya Celaridem, it's okay. Tapi kalau di mix menurut saya akan sangat sayang gitu loh, karena kita nggak tahu gimana interaksinya gitu. Dengan satu macam aja udah hasil yang baik bisa dicapai dengan 3 kali suntikan. Kalau kombinasi dengan alat tentunya lebih baik lagi ya kan. Kita bisa misalnya mau lakukan HIFU untuk dia supaya lebih tirus, kemudian quality skinnya kita perbaiki dengan Celaridem, pasti efek liftingnya lebih dapet gitu kan ya. Dan kemudian pastikan yang tadi kalau kombinasi dengan zat-zat lain, misalnya tadi filler, pastikan ada di lapisan yang berbeda. Jangan ada di lapisan yang sama, mencegah terjadinya misalnya granuloma atau apapun yang tidak kita inginkan, seperti itu. Bersihkan dengan benar. Kalau lakukan dengan steril. Bila selesai bersihkan dengan NaCl, itu nggak apa-apa gitu. Cuman bilang ke pasien jangan berjemur sesudahnya. Jangan pegang-pegang wajah, gosok-gosok wajah atau scrub. Pijit-pijit supaya bentolnya cepat hilang. Dia scrub di rumah itu kan jangan ya. Apalagi kalau kadang pasien kita nggak tahu kan menggunakan skincare apa di rumah gitu ya, yang sudah udah ada 10 macam atau apa, ada yang acid ini, ada yang macam-macam. Taunya merah, perih, nanti nyalainnya ke kita. Jadi 6-8 jam saya selalu minta jangan disentuh, jangan diapa-apain. Kalau gatal boleh semprot aja, misty spray gitu kan. Biasa yang steril gitu, atau NaCl, bersihkan aja seperti itu. Baru 6-8 jam boleh cuci. Jangan berjemur. Itu aja sih biasanya. Jadi kalau dia treatmentnya kayak malam gitu, biasanya baru cuci muka gitu ya dok? Betul, kebanyakan nggak cuci muka, jadi dibawa tidur. Cuman agak seram ya gitu ya. Paling pakai spray-spray aja. Mendingan gitu, daripada nanti jadi infeksi atau sebagainya karena tangannya kemana-mana pegang ya. Oh iya, baru tahu tuh berarti begitu. Oke dok, mesti hati-hati ya. Apakah kamu waktu itu kamu sentuh-sentuh wajahnya? Ngaku, ayo pulang langsung disentuh-sentuh. Kita udah mau 50 menit loh. Nanti mati loh pas menit ke 60, 55 udah harus stop. Iya. Halo Tina dari Medan. Iya, ada pertanyaan yang ke-skip lagi nggak nih? Jangan-jangan ada pertanyaan yang ke-skip lagi? Aku cek dulu. Ada pertanyaan yang belum dijawab kah? Kalau aku tadi perhatikan sih tampaknya sudah terjawab. Sudah tadi ya? Ada yang Yeay. Ada yang ngulang lagi sih dok. Tadi ada yang nanya kalau buat maksimal tiap berapa kali sih frekuensi, interval dan cycle-nya gitu. Oke. Jadi kita ulang, biasanya untuk di bawah 35 tahun itu, di bawah 45 tahun ya, kita anggapnya di bawah 45 tahun, itu masih lebih general. Jadi 1 tahun bisa kita kerjakan 3 kali. Misalnya bulan ini kita kerjakan Agustus, September, Oktober, itu sudah cukup baik untuk 1 tahun anggapannya. Dengan catatan dia bukan sampai yang bermasalah gimana. Tapi kalau misalnya dia bermasalah, bisa lakukan lebih. Nah, kalau di atas 45 tahun, tidak bermasalah pun, biasanya 3 kali suntikan ini hanya bertahan untuk 6 bulan. Jadi misalnya Agustus, September, Oktober. November, Desember, Januari tidak suntik. Februari sudah mulai suntik lagi, 3 kali. Atau lebih mudah supaya nggak pusing, udah 2 bulan sekali datang. Jadi 1 tahun, 6 kali. Seperti itu. Ya. Betul. Terus ini dokter, iya nggak apa-apa dokter Christina, aku mengampuni kamu karena datang terlambat ya. Nanti di post. Nanti kan ada di post kan, nanti masih kesimpan kan? Iya, tadi openingnya keren banget padahal openingnya itu loh, aduh keren openingnya. Kita bikin buat dokter Christina loh padahal tadi tuh. Oh iya? Wah. Enggak, dong bercanda. Oh. Nanti berikutnya ada lagi ya dokter-dokter pengguna Celaridem ya, banyak yang keren-keren loh hasilnya. Kemarin aku lihat ada yang di sini, ya kan, Clef? Itu dilakukan sama dokter Maya ya, itu bagus banget hasilnya. Jadi dilakukan pakai teknik linear, jadi jarumnya itu kan 13 mm, disusurin gitu di bagian itunya. Bagus banget. Iya, nanti kita adain sesi-sesi kayak gini lagi ya. Terima kasih loh dokter Brindy atas info. Sama-sama, terima kasih, senang sekali diundang.
Iya, jangan bosan-bosan ya dok kalau kita Enggak lah, nggak bosen. Nggak bakal bosen, seneng sih. Selalu ada yang baru-baru kan, info-infonya. semoga nanti kondisi semakin membaik, terus kita bisa bikin Iya, workshop ya, banyak iya, soal. iya, iya. Kalau kayak gini kan mesti dipraktekin ya, kalau nggak dipraktekin susah. Iya, iya. Tapi rata-rata semua dokter kalau udah di tangan, kalau intradermal, lakukan pasti bisa kok sebetulnya. Mungkin harus buat seperti video arahan atau bagaimana kali ya. Oh gitu-gitu biar bisa ini ya, biar nggak usah. Mana lagi, iya kan, seperti ini. Mungkin webinar atau seperti itu, Sarah. Iya, Tapi yang paling enak demo sih. langsung ke hands Langsung ya, on. on the spot kelihatan. Bisa cobain ya. Iya. Nanti di Pusara aja. Baiklah, dokter ada apa lagi nggak yang mau di-share nih? Apalagi ya, tadi kita udah bicarakan melasma, apalagi ya? Melasma udah buat Iya, pori-pori. rata-rata. Iya, pori-pori sudah pasti bagus. Kalau udah ada hidrasi kan pasti pori-porinya bagus. Oh, terus Iya. dokter hasil itu kan memang beragam ya. Kalau untuk melasma rata-rata itu rekomendasinya mesti berapa kali sih baru hasilnya tuh optimal gitu apa? Hmm. Mm-mm. Untuk melasma aku selalu maintenance, jadi seenggaknya 1-2 bulan sekali dia pasti ketemu kita untuk lakukan skin booster ini atau lakukan injeksi Salaridem ini gitu loh. Karena kan melasma itu kan sesuatu yang kronis ya, kembali lagi memang harus maintenance. Tetapi untuk melihat hasilnya, kemarin itu 1 kali aja udah kelihatan loh beberapa dari mereka. Cuman kan saya masih belum terlalu yakin 1 kali ini apakah dari Salaridemnya atau bagaimana ya. Karena kan saya tidak melakukan kombinasi treatment lain gitu kan. Apa skincare-nya atau ada pakai obat apa di rumah. Setelah 2 kali, 3 kali itu kelihatan sekali hasilnya. Jadi selalu lakukan 3 kali pada pasien menurut saya ya. Tapi dari sekali aja itu udah kelihatan. Tapi 1 bulan sesudah penyuntikan itu lebih bagus lagi. Gitu. Sama biasanya yang agak bahaya adalah pasien-pasien yang terlalu bahagia. Jadi setelah 1 kali udah senang balik lagi ya dok. Ya bener. Hati-hati sama pasien yang over ekspektasi ya. Misalnya yang sleeve atau bagaimana itu ya. Maunya yang sampai narik sampai bagaimana, pasien dengan over ekspektasi. Jadi ini adalah treatment untuk pasien-pasien yang takutan sebetulnya. Nggak mau operasi, nggak berani yang terlalu macem-macem. Tapi dia tuh pingin pokoknya aman, tapi muka saya tuh udah kencengan, kelihatan lebih lifting, lebih sehat, lebih glowing, pori-pori lebih kecil, masalah flek berkurang gitu. Jadi lebih ekspektasinya jangan yang terlalu berlebihan, mau begini, V-shape, sampai bagaimana, bukan ya. Ini bukan treatment untuk yang seperti itu gitu. Oke. Karena kan mengelola ekspektasi pasien juga penting ya dok. Takutnya kita over promise ya. Betul. Ya ini kan Iya. bukan obat dewa Mungkin ya. pasien-pasien yang baru, betul. Jadi pasien-pasien yang baru pertama kali mencoba injeksi biasanya itu adalah yang cocok untuk treatment ini. Gitu. Oke, kalau begitu aku udah mau treatment lagi nih. Udah saatnya ya. Iya kan? Jadi kepingin kan? Aku kemarin habis suntik loh. Happy sekali. Baiklah, nanti kita Terima membahas kasih. tips-tips lainnya ya, trik-trik berikutnya Iya. atau pengembangan baru dari Salaridem lagi ya dok. Kalau ada Oke, kasus-kasus diadakan unik. lagi ya. Nanti diundang lagi dokter-dokter yang lain supaya kita bisa share-share gimana pengalamannya dengan Salaridem. Iya, terima kasih para dokter juga yang udah meluangkan waktu malam-malam ya dok ya dengerin kita. Semoga Iya, bisa. thank you semua. Sehat semua. Baiklah kalau begitu sampai berjumpa di talk show berikutnya di Salaridem Extraordinary Talk Show. Dadah. Bye. Bye.